qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Masya Allah. Masih membahas tentang fadilati bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah adalah merupakan kalimat yang tidak asing bagi kita. Karena kalimat ini sering dan senantiasa bagi orang yang beriman akan selalu membaca dan mengucapkannya. Manakala kita ingin menjadikan satu perbuatan kita menjadi ibadah, maka awalilah dengan bismillah. Dan insya Allah bukan hanya sekedar bismillah menjadikan nilai itu menjadi ibadah, tapi insya Allah perbuatan serta amalan dan perkataan yang kita awali dengan bismillah, dia akan mempunyai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala pekerjaan dan perbuatan yang kita kerjakan tidak diawali dengan bismillah, maka dia tidak menjadi ibadah dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Nauzubillah. Oleh karena itu pantas kata Nabi dalam hadis ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrari, dicatatlah nama orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatatlah, ditetapkanlah nama orang yang membaca bismillah itu minal abrari, termasuk daripada orang-orang yang baik, ai minas sadiqin, yakni termasuk orang-orang yang benar. Kalau dia membaca apa? Bismillah. Kelihatannya sederhana, ya. Begitu mudahnya Allah berikan satu predikat, ditetapkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai catatan rahmat, bahwa orang yang membaca bismillah minal abrari, dia termasuk orang-orang yang baik. Kenapa? Karena tidak akan dilakukan perbuatan dengan ucapan bismillah kecuali perbuatan itu perbuatan yang baik atau yang jelek. Nggak akan mungkin membaca bismillah kalau melakukan perbuatan yang, ada nggak yang banting kartu baca bismillah? Kali gitu biar berkah. Iya. Kullu zimatin, yang setiap kullu zibali minal setiap perbuatan yang baik itu la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi kata Nabi, semua perbuatan yang baik, semua perbuatan yang baik, ya, bukan yang tidak baik, semua perbuatan yang baik, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, di mana perbuatan yang baik itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Putus tuh, keberkahannya, rahmatnya hilang. Kalau seandainya tidak diawali dengan apa? Bismillah. Sudah tidak jadi ibadah dan juga tidak ada keberkahannya di situ. Masya Allah. Allah catat nama kita, saudara. Termasuk minas sadiqin, daripada orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dikelompokkan kita minal abrar. Masya Allah. Bahkan dilanjutkan oleh Nabi, bukan hanya sekedar kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Allahu Akbar. Dan dibebaskanlah orang itu, terlepas orang itu minal kufri wan nifaqi, daripada sifat kekufuran dan juga daripada kemunafikan. Masya Allah. Insya Allah kita tidak akan digolongkan oleh orang-orang yang kufur.
Bukan hanya sekedar kufur millah, tapi kufur juga kufur nikmat. Insya Allah kita akan terbebaskan dari sifat kufur itu. Masya Allah, Allah paling benci kepada orang yang suka mengingkari, baik itu ingkar terhadap agamanya ataupun ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ada orang yang tidak pernah pandai mensyukuri nikmat, maka dia termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Satu masa Allah berfirman kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Man lam yaskur ala namai wa lam yasbir ala balai falyakhrus min tahti sama wal yatlub rabban siwaya. Saking marahnya Allah kepada orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, man lam yaskur ala namai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, walam yasbir ala balai, enggak pernah syukur atas nikmat-nikmatku dan tidak pernah sabar atas ujian yang aku timpakan, kata Allah, falyakhrus min tahti sama, keluar kamu dari kolong langitku, kata Allah. Diusir sama Allah dari kolong langit. Mau pindah ke kolong mana lagi kita? Waliyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Allah nggak mau disembah sama orang yang kufur nikmat. Sama orang yang kufur nikmat saja Allah tidak mau disembah, diusir orang itu karena dia tidak pandai mensyukuri apa? Kalau kufur nikmat saja, kufur nikmat belum tentu kufur millah, Pak. Kufur millah ini murtad. Kufur millah ini murtad, keluar daripada agama, itu namanya kufurnya kufur millah. Kalau kufur nikmat, enggak, dia tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah, tidak pandai mensyukuri nikmat. Kufur nikmat belum tentu kufur millah, tapi kufur millah sudah pasti kufur nikmat. Insya Allah kita tidak akan dicantumkan oleh Allah. Bebas kita, terlepas kita daripada deretan orang-orang kufur dan juga orang-orang yang munafik. Masya Allah. Wan nifaq, insya Allah orang yang selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatannya, setiap amal yang dia kerjakan diawali dengan baca Bismillah, dicatat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk minal abrari, daripada golongan orang-orang yang baik. Orang yang suka membaca, melazimkan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini urusan gampang nih, baca Bismillah. Gampang apa susah nih? Halo? Saking gampangnya, seringkali kita nggak baca. Betul ya? Ada nggak orang yang makan kagak baca Bismillah? Hah? Minum nggak baca Bismillah, mau tidur nggak baca Bismillah, mau naik motor nggak baca Bismillah, mau segala aktivitas nggak baca Bismillah. Masya Allah, kecil di urusan, tapi sering kali kita tinggalkan. Wala tahqiranna minal ma'rufi say'a, jangan dianggap sepele, saudara, urusan yang kecil ini. Nggak boleh amalan-amalan kita anggap kecil. Kita remehin tuh amalan, padahal di situ besarnya luar biasa. Makanya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfallahu salasan fi salasin. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan di dalam 3 perkara. Ada 3 perkara Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ridahu fi ta'atihi. Allah sembunyikan ridhonya Allah, keredaan Allah, Allah simpan, Allah sembunyikan. Di mana Allah sembunyikan itu keredaan Allah Subhanahu wa taala? Fi ta'atihi, di dalam ketaatan, yang di dalam kebaikan. Dalam setiap kebaikan, di dalamnya Allah simpan, Allah sembunyikan apa? Ridhonya Allah. Dalam setiap kebaikan, di dalamnya Allah simpan ridhonya Allah. Ini mohon maaf, yang kita cari dalam perjalanan kehidupan kita apa? Ridhonya Allah.
Kita keluar pagi-pagi, Pak. Pagi-pagi tadi ke rumah, ke tempat ini kita sembahyang, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin, tapi tujuan kita mencari ridha Allah. Di mana kita bisa mencari ridha Allah? Allah sembunyikan ridhonya Allah. Di mana? Setiap kebaikan. Wala tahqiranna minasyai'in minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau remehkan perbuatan-perbuatan, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, jangan engkau remehkan, karena sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, di dalamnya pasti ada apa? Ridha Allah. Allah ridha bukan hanya sama orang yang sholat. Kalau orang yang ibadah, yang sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allah ridha. Pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Kalau Allah ridha sama orang yang tiap malam tahajud, pantas nggak? Kalau Allah ridha sama orang yang berpuasa, bukan hanya Ramadan, Senin, Kamis, Allah ridha sama perbuatan itu, wajar. Tapi ternyata Allah juga ridha, Pak. Ketika entar Bapak keluar dari masjid ini, jalan, di tengah jalan ada beling, tahu beling? Ada paku di jalanan, kita ambil, kita pindahin ke tempat sampah. Karena itu perbuatan kebaikan. Allah redha tuh di situ. Bapak pernah lihat nggak di jalanan ada paku? Nggak jujur, pernah lihat nggak? Pernah. Pernah lihat beling? Terus? Didiemin apa diambil? Di pagi-pagi jangan bohong, Pak. Jangan. Allah simpan ridhonya Allah dalam setiap kebaikan. Kalau kita tahu itu di dalam diri kita, kita sudah simpan di memori kita bahwa yang namanya ridhonya Allah ada di dalam setiap kebaikan, pasti kita akan selalu berbuat kebaikan sekecil apapun, karena yang kita cari adalah ridhonya Allah. Betul? Yang kedua, Allah simpan apa? Allah simpan murkanya Allah. Allah simpan marahnya Allah di dalam apa? Di dalam perbuatan kemaksiatan. Di dalam setiap perbuatan maksiat, di situ di dalamnya ada apa? Murkanya Allah. Di dalam setiap perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat itu, sebesar apapun perbuatan maksiat itu, di dalamnya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan itu. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat itu. Di dalamnya pasti ada murkanya Allah. Allah marah bukan hanya sama orang yang judi, Pak. Bukan. Kalau Allah marah sama orang yang berbuat judi, pantas nggak? Pantas nggak? Kalau Allah marah sama orang yang berbuat zina, wajar. Kalau Allah marah sama orang yang suka meminum minuman keras, wajar. Tapi Allah juga marah, Pak, sama orang yang sembahyang. Pulang sembahyang, nuker sendal. Maksiat bukan? Maksiat bukan? Allah marah tuh yang mau gitu. Biar kata sekecil itu juga Allah nggak. Jangan lihat perbuatan maksiatnya kecil atau besarnya, kepada siapa engkau berbuat maksiat. Nah itu yang mesti kita tanamin. Sama siapa kita berbuat maksiat? Sama Allahu Rabbul Alamin. Allah simpan murkanya Allah. Allah simpan murkanya Allah. Di mana Allah simpan marahnya Allah itu? Di dalam perbuatan kemaksiatan. Allahu Akbar. Ini bismillah kecil urusannya. Tapi jangan kita anggap kecil, karena fadilahnya begitu besar. Fadilahnya begitu besar. Dan yang ketiga, ada yang disimpan oleh Allah, kata Nabi Muhammad. Kalau yang pertama Allah simpan ridhonya Allah. Allah simpan di dalam apa? Di dalam apa? Kebaikan. Yang kedua, Allah simpan murkanya Allah di dalam kemaksiatan. Yang ketiga katanya, aku simpan kekasih-kekasihku, para wali-waliku di antara para makhluk-makhlukku.
Aku simpan para wali-waliku, kata Allah. Aku simpan kekasih-kekasihku. Di mana? Di Mekah? Enggak. Di Madinah? Enggak. Aku simpan makhluk-makhlukku di antara makhluk-makhlukku yang lain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali engkau meremehkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi orang itu adalah siapa? Wali-wali Allah. Jangan gitu. Kita usir aja dari rumah. Kotor bajunya, betul. Kita usir dia, wah bau lu ah. Bau lu ah. Kita usir dia, Masya Allah. 30 juz Pak dia hafal. Kita lihat zahirnya kotor, rebek, buluk, orang bau. Kita usir, jangan dekat-dekat di rumah kita. Ya Allah, tiap hari enggak kurang 25.000 dia ucapkan la ilaha illallah dari mulutnya. Enggak kurang dari mulutnya dia bersolawat kepada Nabi 20.000 setiap hari. Kita usir. Padahal ketika dia angkat tangannya, doanya dia main. Diijabah sama Allah karena dijaga semuanya. Ya Rabbana, Masya Allah. Jangan sekali-kali engkau remehkan orang yang ada di sekitarmu, karena bisa jadi orang itu adalah siapa? Wali-wali Allah. Di Madinah ada satu tempat. Di Madinah, persis di belakang makam Nabi Muhammad SAW, namanya Ashabus Suffah. Jadi ada satu nama Ashabus Suffah, tempatnya para sahabat-sahabat yang dibina oleh Nabi langsung. Sahabat baik itu kaum Ansor ataupun kaum Muhajirin yang dari status keekonomiannya termasuk orang-orang yang bawah, yang tidak mampu. Sama Nabi diurusin tuh, dibina, ditempatkan, namanya Ashabus Suffah. Banyak orang. Satu riwayat ada yang mengatakan 80, bahkan ada yang mengatakan 170 orang. Dibina tuh. Abu Hurairah, Abu Mas'ud, Anas bin Malik, nah itu dibina. Ada ulama memberikan gambaran di Ashabus Suffah, di belakang rumah Nabi Muhammad, ya, ada satu tempat di mana di tempat itu tidak ada yang duduk di tempat itu kecuali adalah wali Allah. Ada satu tempat di tempat Ashabus Suffah. Di situ tidak ada satu tempat itu tidak ada yang duduk kecuali dia adalah wali Allah. Nah, ini ada seseorang mendengar berita itu, kemudian dia tungguin. Emang tuh tempat kosong, kecil tempatnya. Ditungguin sama dia. Siapa ini kira-kira yang duduk di situ? Habis sembahyang subuh selesai, kosong tuh tempat, nggak ada yang bayar. Kemudian terus suruh, kemudian duha, dilihat sampai jam 10 kurang lebih itu kok belum ada yang datang juga. Kagak lama datang. Nggak lama ada yang datang. Kemudian datang ke tempat itu. Sembahyang di situ. Dilihatin Madilah, katanya wali. Kok tampangnya begini amat ya? Pakaiannya biasa-biasa aja. Bayangan dia wali kayak bagaimana sih? Pakai jubah, pakai gamis, pakai apa? Sorban pakai ini. Ini enggak, biasa aja. Lah, kata dia, bagaimana sih Tuan Guru? Katanya tempat itu yang dudukin adalah wali. Nah, ini yang datang kok begini amat. Udah begitu dia lihat sembahyang. Sembahyangnya cuma 2 rakaat lagi. Sembahyangnya cuma 2 rakaat. Habis sembahyang 2 rakaat nih orang ngapain? Ambil Quran. Habis baca Quran sebentar, kagak lama, nggak sampai 10 menit, tutup, selesai, pulang. Tambah ragu dia, nggak mungkin wali kayak begini. Udah jelek, pakaiannya kagak pantas jadi seorang wali, ibadahnya biasa-biasa sedikit, berbayang 2 rakaat, baca Quran selesai, udah keluar nih orang dari masjid, bab Jibril, ada di situ namanya Babul Jibril, lewat situ dia keluar. Sementara nih orang penasaran, diikutin sama dia. Diikuti. Udah begitu, ini yang dianggap wali ini, di dekat Madinah, dekat Baqi itu ada ini ya, dukan, ada tempat orang jual roti. Masuk ke situ.
beli roti. Roti Arab tuh gede-gede. Nah kemudian dia beli banyak beli rotinya. Udah tambah yakin lagi dia, bukan wali ini orang. Ibadahnya sedikit, baca Qur'annya sebentar, makannya banyak. Itu mah model kayak kita tuh. Ya. Udah ibadahnya sedikit, baca Quran sebentar, beli roti banyak banget ya. Enggak, udah bukan dia. Diikutin sama dia. Mampir nih orang ke rumah, ada tok pintu masuk ke rumah orang itu. Dia dari masjid nih bareng-bareng. Ditungguin, dia pengen kenal. Kok nggak keluar-keluar? Sejam, 2 jam. Akhirnya diketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang jawab perempuan, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Oh, ibu, mohon maaf bu, saya bisa ketemu nggak bu sama suami ibu? Suami saya udah meninggal. Suami saya udah meninggal. Udah meninggal bu. Sama yang tadi datang masuk ke dalam. Oh itu. Iya, dia tadi udah pulang. Pulang lewat mana? Ya lewat sini kan. Lah, saya kan di depan pintu bu dari tadi. Saya udah 2 jam di situ. Dia datang hanya sekedar ngasih roti. Itu rotinya lagi dimakan sama anak-anak saya. Saya janda, anak saya 5. Dia datang ke sini hanya ngasih roti, habis itu udah langsung pulang. Enggak ngeteh, enggak ngopi, langsung pulang. Benar bu, iya. Emang bapak dari mana? Saya ngikutin dia. Dari masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nabawi yang bukan di Madinah. Betul. Masya Allah. Di sini nggak ada masjid, Pak. Emang ini di mana? Ini Baghdad. Di Baghdad, saudara. Ini Baghdad. Baghdad. Di sini nggak ada masjid. Kami sendiri, tempat ini sepi. Dia liatin sama dia, bener. Nggak ada. Rumah-rumah nggak ada masjid. Padahal dia perasaan deket banget tadi jalan. Kata dia, lah saya mau gimana pulangnya nih bu? Saya mau gimana pulangnya? Ngikutin dia dari Nabawi ke sini di Baghdad begitu segala macam. Apa kata nih ibu? Ya udah pak, istighfar aja, kemudian baca Fatihah aja, kirimin buat Fatihah buat orang yang tadi bapak udah suhuzon sama dia. Emang siapa dia? Dia itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Nangislah senangis-nangisnya dia karena dia sudah punya prasangka jelek kepada Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Allah. Dia anggap kagak pantas jadi orang wali itu orang. Pakaiannya begitu ini. Nah, itulah 3 yang disembunyikan oleh Allah. Jangan kamu sepelekan sekecil apapun kebaikan. Paham? Ya. Jangan. Karena di dalam kebaikan ada apa? Ada ridhonya Allah. Jangan kamu sepelekan. Jangan kamu remehkan maksiat, dosa. Sekecil apapun dosa itu. Karena di dalam perbuatan dosa itu ada murkanya Allah. Dan jangan sekali-kali engkau remehkan orang yang ada di sekitarmu. Karena bisa jadi orang yang kamu remehkan itu adalah siapa? Wali min awliyaillah. Subhanallah. Ya. Nah, insya Allah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba ismuhu minal abrar. Barang siapa yang suka membaca bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang melazimkan dia membaca bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrari, dan dia akan tercatat dia namanya oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang baik, wa buri'a minal kufri wan nifaqi, dan terlepaslah dia, terbebaskan dia daripada sifat-sifat kekufuran dan sifat-sifat kemunafikan. Di zaman sekarang nih, ada orang munafik nggak? Halo?
Ada nggak? Baca, minta sama Allah. Nggak ada tempat bagi orang yang munafik kecuali adalah tempat yang paling bawah daripada api neraka, saudara. Paling bawah tempatnya. Dia lebih dahulu disiksanya dibandingkan Firaun. Ini orang munafik nih. Kalau Firaun disiksa, pantas nggak? Pantas, tapi ternyata sebelum Firaun yang disiksa, dapatkan azab, ternyata ada yang terlebih dahulu. Satu di antaranya adalah orang-orang yang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Minta sama Allah jauhkan sifat kita dari sifat kemunafikan. Ulama ngajarin kepada kita, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadhib, wa ayunana minal khiyana, birahmatika ya azizu ya ghaffar. Minta sama Allah agar kita ini, amal-amal kita dibersihkan daripada riya dan dibersihkan hati kita daripada sifat apa? Kemunafikan. Minta itu sama Allah, dijauhin daripada subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu ma taqaddama min zambihi. Masya Allah, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dengan baca bismillah. Kemarin sudah saya sampaikan minimal berapa kali sehari? Halo? Minimal berapa? Kata Fadilatul Syekh Muallim Syafi'i Hadami, 300 kali sehari. Jangan engkau tinggalkan bismillahirrahmanirrahim sehari. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, diketeng juga boleh. Iya, baca bismillah diketeng, emang biasa keteng kita. Bacanya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 300 kali bisa. Allah akan berikan keamanan dan keselamatan dari pagi hingga paginya lagi, saudara. Benteng yang paling kuat, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Dijagalah orang itu. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Insya Allah. Dosa kita banyak gak? Dosa kita banyak gak? Nah, kalau kita tahu udah banyak, apa yang sudah kita lakukan untuk menghapuskan dosa kita? Kita mau tahajud, emang kagak doyan mau tahajud. Duha emang gak pernah kita. Kita mau hapus dengan apa dosa kita? Mau tawaf di Baitullah, biayanya mahal. Kita mau wukuf di Padang Arafah, berat. Ada cara untuk yang mudah. Kamu gak perlu pakai bayar, kamu gak perlu pakai tahajud, kamu gak perlu pakai duha. Lazimkan engkau membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Insya ya Rabbana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum iza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa iza ightabukum yamna'uhumul malaku an zalik. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, iza kuntum, apabila kamu bangun minal majlis, dari satu majlis nih, bangun dari tempat ini, kemudian kita bangun, kita membaca faqulu, kemudian kamu sekalian membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu barang siapa yang keluar, yang bangun dia dari majlisnya, apabila kamu sekalian bangun daripada satu majlis, kemudian engkau membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka apabila kita membaca itu,
fa innan nasa iza ikhtabukum, maka apabila orang-orang akan membicarakan kamu, orang-orang akan menceritakan aib-aib kamu, kata Nabi, yamna'uhumul malaku anzalika, maka niscaya dicegahlah manusia itu yang akan menceritakan kejelekan-kejelekan kamu itu oleh malaikat daripada orang yang ingin menceritakan aib-aib kamu. Masya Allah. Apabila ada kita keluar, bangun dari majlis, kemudian kita baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca itu, sekali aja kita baca, maka Allah akan utus malaikat. Apabila ada di antara orang yang ingin menceritakan aib kamu, Allah cegah tuh orang tersebut dengan sebab keberkahan dan kemuliaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dilanjuti dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca itu, ya, maka orang tidak ada yang menceritakan aib kita. Masya Allah. Yang namanya ngomongin orang itu enak nggak tuh? Iya, Masya Allah. Bapak pernah ngomongin orang nggak, Pak? Halo? Ya, ini ngomongin orang. Sayang-sayang, Pak. Kalau dalam agama namanya kalau ngomongin orang itu ghibah. Menceritakan orang lain, menceritakan aib orang lain, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Allahu Akbar. Ada orang yang kerjaannya ngomongin orang aja. Sehari 24 jam, pagi, siang, sore, malam, habis waktunya hanya untuk apa? Mengomongin orang, membongkar aib-aib orang, mengkorek-korek kejelekan orang lain. Bongkarin semua. Apalagi sekarang ada yang dibayar, Pak. Menceritakan aib orang, kejelekan orang, ada yang diapain? Ada nggak? Namanya apa namanya? Itu dibayar, Pak. Mahal itu kerjaannya. Miliaran itu. Masya Allah. Konon katanya 90 miliar habis hanya untuk bayar mereka itu. Setahun. 90. Bapak pernah lihat duit 90 miliar belum? 90 miliar. Hanya untuk membayar orang-orang yang suka ngomongin aib orang. Membongkar-bongkar kejelekan orang. Aib orang. Masya Allah. Kata Nabi SAW, iyyakum wal ghibata. Jauhi oleh kamu perbuatan ghibah. Fa innal ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu asaddu minaz zina. Siksanya lebih keras daripada orang yang berbuat apa? Zina. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab yang beliau tulis Bidayatul Hidayah, di situ digambarkan orang yang suka menceritakan aib orang lain itu sama saja dosanya sama orang yang telah berbuat zina sebanyak 30 kali. Sekali ngomongin orang, dosanya begitu besar. Masya Allah, Masya Allah. Nah, satu sisi kita tidak boleh untuk menceritakan aib orang lain. Nggak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Andai kata ada orang menceritakan kita, bisa jadi nggak? Iya, bisa jadi, Pak. Biasanya nih orang-orang yang kagak demen, yang hasut, yang iri, yang dengki sama kita, kira-kira orang yang jauh apa orang yang dekat? Hah? Orang yang jauh apa orang yang dekat? Orang yang kenal apa orang yang gak kenal? Nih, yang menfitnah kita, yang hasut sama kita, yang ceritain aib kita, biasanya orang-orang yang dekat sama kita. Pantes kalau Nabi bilang kullu zi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat, setiap orang yang punya kelebihan, pasti ada orang yang iri dan dengki di sekitarnya. Dan orang yang dengki itu bukan orang yang jauh. Lah kita mah kagak bisa dengki sama orang yang di Ciledug sono, Pak. Emang enggak? Wah, kagak kenal sama dia.
Apa yang gua iriin? Tuh, mata tangga gua. Yang motornya baru. Yang mobilnya baru. Iri tuh. Gitu. Betul ya? Dengki ini penyakit yang luar biasa nih. Dengki itu katanya seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang. Nah itu dia. Tuh kalau ada yang model begitu tuh sama kita tuh, berarti ada sifat apa? Hasud, dengki begitu. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Dah. Nauzubillah. Ngelihat orang senang susah gitu. Ya Allah. Sialan, baru beli motor lagi dia tuh. Dia tetangga beli motor, puyeng Pak. Tensinya naik 130. Ngelihat tetangga beli motor, tensinya naik 130. Besoknya dia lihat lagi, ya Allah, mantunya beliin kulkas. Tambah naik lagi Pak. Dibawa ke Pertamina. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa inna man fa'ala dzalika wa qala Allahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaktabukum. Masyaallah. Kata Nabi masih berkaitan bismillah, hadis yang terakhir dalam satu bab ini ada kitab Lubabul Hadis Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau susun ini kitab dengan berisikan 40 bab hadis. 40 bab hadis. Dalam satu babnya kurang lebih ada 10 hadis. Berarti kurang lebih ada 400 hadis. Ada 400 hadis, ya. Nah, kemudian disarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani disarahkan ini hadis. Ya, jadi kitab namanya Tanqihul Qaul. Nah, dari situlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hadis setiap babnya. Nah, ini bab yang ke-10 dalam fadilah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa? Iza jalastum. Kalau tadi iza kumtum, apabila kamu bangun dari satu majlis. Sementara ini idza jalastum, apabila kamu duduk sekalian majlisan dalam satu majlis. Ya, jadi waktu duduknya. Kalau tadi berdirinya. Idza jalastum majlisan, apabila kamu duduk di dalam satu majlis, faqulu, lalu membaca kamu sekalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia baca itu sama dengan bacaan yang tadi, fa inna man fa'ala zalika, maka sesungguhnya barang siapa yang membaca hal yang seperti itu, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dia baca ketika mau ngapain? Mau duduk, ya. Ketika dia mau duduk, fa inna man fa'ala dzalika, maka jikalau ada orang yang membaca seperti itu, wakalallahu bihi malakan, Allah utus satu malaikat kepada orang itu. Allah utus satu malaikat kepada orang itu, yamna'uhum minal ghibah, agar mereka itu mencegah daripada orang-orang yang akan menghibah daripada perbuatan ghibah kepada kita yang membaca itu, hatta la yaktabukum, sehingga tidak ada pun orang yang menceritakan aib kita. Insya benteng jadinya. Satu sisi kita diceritain sih memang ada baiknya juga buat kita, Pak. Ya. Kenapa? Karena salah satu penghapusan dosa kita ketika sabar difitnah, gitu, sabar diomongin. Itu sebetulnya ketika orang ngomongin kita, dia lagi nolongin kita, sedang menghapuskan dosa kita. Paham gak maksudnya? Iya, dia ngomongin kita, dosa kita hilang. Dia fitnahin kita, iya. Dosa kita lagi dihapusin itu sama dia, sama yang ngomongin kita, sama ini. Nah, kita nggak boleh.
nggak boleh berbuat hibah. Mohon maaf, ribu maaf. Hibah itu salah satu di antara yang merusak amal kita, Pak. Hibah. Kita selama ini hanya bisa kadang-kadang beramal ibadah, tapi kita nggak bisa menjaga ibadah kita. Satu sisi kita bisa beramal, sholat kita kerjain, puasa kita kerjain, semua kita kerjain, bagus nggak? Tapi ternyata kita nggak bisa menjaga amal-amal kita. Ketika nanti yaumul ba'si, dibangkitkan di hari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kita nanya sama Allah, ya Allah, dulu waktu saya hidup di dunia, saya nggak pernah tinggalin sholat ya Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya nggak pernah tinggalin ya Allah. Mana pahala sholat saya ya Allah? Ya Allah, dulu saya selama hidup di dunia nggak pernah saya tinggalin. Jangankan yang Ramadan, Senin, Kamis, saya selalu kerjain ya Allah. Mana pahala puasa saya? Saya pernah haji, mana pahala haji saya? Mana pahala umrah saya? Alangkah ruginya kita kalau seandainya Allah bilang, sholat yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku, kata Allah. Rugi nggak? Alangkah ruginya kita kalau Allah mengatakan bahwa puasa yang kamu kerjakan, haji yang kamu kerjakan, ibadah yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku. Kenapa? Engkau hanya bisa beribadah, tapi engkau tidak bisa menjaga ibadah engkau. Rusak ibadah engkau. Siapa yang merusak? Istri kita? Bukan. Siapa yang merusak? Suami kita? Bukan. Anak kita? Tetangga kita? Bukan. Tapi justru yang merusak amal ibadah kita, siapa? Diri kita sendiri. Apa yang merusak amal ibadah kita? Kata Nabi, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Ini yang mesti kita garis bawah ini, Pak. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal kita, rusak amal ibadah kita. Al-Imam Ahmad Al-Hasimi tulis hadis ini di dalam satu kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dituliskan hadis sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 yang dapat merusak amal ibadah kita. Rusak amal ibadah sholat kita, sekalipun jidat kita. Rusak puasa kita, rusak semua amal ibadah kita. Dan yang merusak, yang pertama ditulis sama Nabi, diucapkan oleh Nabi, apa? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang merusak amal kita adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sering menceritakan kejelekan orang lain. Itu merusak amal-amal ibadah kita. Insya Allah kita akan terjaga lisan kita, tidak akan menceritakan aib orang lain, dan insya Allah orang tidak akan menceritakan aib orang kita, menceritakan kejelekan kita. Kapan? Kata Nabi, idza jalastum fil majlisi, apabila kamu duduk di dalam satu majlis, faqulu, kemudian engkau baca ketika engkau duduk, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika engkau baca itu, Allah utus satu malaikat, kemudian Allah bentengi, orang tidak akan mungkin ada yang menceritakan engkau. Insya Allah, ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua.